Perubahan tidak selalu mudah, tapi tanpa perubahan tidak ada pertumbuhan. Perubahan dimulai dari keberanian untuk melangkah, dengan segala keyakinan yang ada, karena langkah kecil hari ini adalah awal dari perjalanan menuju masa depan generasi mendatang. Saya Linda Oktavera, guru kelas SD Negeri 18 Pemulutan. Izinkan saya berbagi praktik baik implementasi pembelajaran mendalam bersama rekan guru dan murid di sekolah. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan murid, berfokus pada penciptaan proses yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, di mana setiap ruang kelas menjadi arena pengembangan potensi yang memungkinkan murid tidak hanya ingin tahu, tapi juga mampu dan terus bertumbuh. Pelatihan pembelajaran mendalam dari BGTK Provinsi Sumatera Selatan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir telah saya ikuti dengan antusias dan keyakinan. Materi pelatihan yang sangat relevan telah saya teruskan kepada rekan guru di sekolah melalui diskusi terbuka dan saling berbagi pengalaman, sehingga tercipta pemahaman dan komitmen bersama untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Nah, pola pikir bertumbuh ini sendiri adalah pola pikir yang meyakini bahwa kesuksesan bisa diraih melalui usaha, ketekunan, dan kerja keras. Pertama, kami berdiskusi tentang fondasi utama perubahan, yaitu pola pikir kita. Perubahan kurikulum dan praktik terbaik akan sia-sia jika kita belum mengubah cara memandang potensi diri dan murid. Pola pikir bertumbuh meyakini bahwa setiap kesulitan adalah peluang untuk berkembang. Lebih lanjut, kami sama-sama memahami bagaimana asesmen tidak hanya menjadi alat ukur hasil belajar, tapi juga sarana untuk memahami proses belajar murid. Kami mengubah paradigma asesmen dari sekedar penilaian menjadi umpan balik yang memacu pertumbuhan murid. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki prinsip asesmen terdiri dari 3, yaitu berkeadilan, edukatif, dan objektif. Inovasi pembelajaran tidak bisa dilakukan sendirian. Kami membentuk kekuatan kolektif agar semua berjalan baik. Perlu adanya inquiry kolaboratif di mana guru saling belajar, berefleksi, dan berkolaborasi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi maksud saya Bapak Ibu, mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktik pengajaran. Salah satu penerapan pembelajaran mendalam yang saya lakukan adalah di kelas 3 pada materi kalimat tunggal dengan pola SPOK. Melalui pembelajaran ini, saya berupaya menuntun murid untuk memahami makna di balik struktur kalimat, bukan sekedar menghafal pola, sehingga belajar lebih bermakna dan menyenangkan. Satu pola kalimat saja. Nah ya, kalimat tunggal itu adalah kalimat sederhana, ya. Sering juga disebut kalimat simplex. Jadi kalimat tunggal tadi terdiri dari SPOK, ya. Namun SP saja sudah bisa termasuk kalimat tunggal. Contohnya seperti ini, nah. Adik makan. Tantangan utama sebelum saya menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam adalah murid kurang fokus dalam belajar. Proses pembelajaran masih bersifat satu arah dan keterlibatan murid pun terbatas. Mereka cenderung pasif, hanya mendengarkan tanpa benar-benar memahami makna dari setiap kegiatan belajar. Saya menyadari diperlukan perubahan agar kelas menjadi ruang yang hidup, di mana murid berpikir, berinteraksi, dan menemukan makna dari setiap pembelajaran. Apa itu kalimat tunggal, nak? Oke, siapa, nak? Baik, nak, tulis mungkin. Setelah saya menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, murid menjadi lebih antusias, terbuka, dan berani mengemukakan pendapatnya. Kalimat yang terdiri dari satu pola saja. Mereka tidak lagi hanya mendengarkan, tapi aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari tahu sendiri makna dari setiap pelajaran.
Kelas pun menjadi ruang yang hidup, penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tumbuh dari dalam diri mereka. Kalimat tunggal terdiri dari unsur SPOK. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Naziza dan Nafulis ya. Jawabannya benar sekali ya. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan strategi collaborative learning serta media kartu kata. Melalui kegiatan menyusun kata acak menjadi kalimat berpola SPOK, murid belajar sambil bermain. Suasana kelas menjadi lebih aktif, antusias, dan menyenangkan. Mereka tertantang sekaligus gembira tanpa rasa takut untuk mencoba. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya satu per satu, masing-masing kelompok ya. Kita undi. Oke, kita undi ya. Kira-kira siapa ya? Kelompok siapa ya? Kelompok mana yang duluan maju nak ya? Bisa hitung mundur nak? 1, 2, 3. Oke. Kelompok berapa? 1, 2 atau 3? Murid mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan penuh semangat, keyakinan dan rasa percaya diri, menunjukkan kebanggaan atas hasil kolaborasi yang telah mereka capai bersama. Oke, pelan-pelan nak, kami belajar membaca dengan giat. Bagaimana anak-anak? Apakah betul kalimat pertama? Betul ya, boleh dilanjut nak, silakan. Ini dia hasil presentasi dari kelompok 1. Sudah benar semua nak ya? Beri tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, beri tepuk tangan juga untuk kita semua. Setelah kita belajar dari awal sampai akhir, tadi bagaimana kalian perasaannya? Oke, baiklah kalau begitu. Untuk memperjelas perasaan kalian, kalian boleh ambil stiker yang ada di meja sini. Silakan nak ya. Silakan. Mana stikernya nak? Iya, ternyata semuanya mengambil stiker senyum ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya senang belajar seperti ini. Belajar lebih seru, kami bisa saling membantu. Saya jadi paham menyusun kalimat yang benar. Pendekatan pembelajaran mendalam membuat kami lebih sering berkolaborasi dan saling menginspirasi. Kami tidak lagi mengejar sendiri, tapi tumbuh bersama. Murid terlibat aktif dan merasa dihargai selama proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang dibentuk mendorong murid berani bereksplorasi. Kualitas belajar menjadi benar-benar meningkat. Tujuan akhir dari pembelajaran mendalam bukanlah sekedar meraih nilai yang sempurna, melainkan menuntun setiap murid menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Pembelajaran bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tapi tentang menumbuhkan rasa aman, menciptakan ruang yang inklusif, dan mendorong setiap anak untuk berani bertanya, bereksplorasi, serta percaya pada kemampuan diri sendiri. Mari kita terus bergerak, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik. Bersama, kita wujudkan generasi pembelajar yang berpikir kritis, berempati tinggi, dan terus bertumbuh menjadi manusia yang memuliakan kehidupan.